Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang passive voice. Apa itu passive voice? Passive voice adalah kalimat yang subjeknya menerima tindakan dari kata kerja. Berbeda dengan active voice yang subjeknya merupakan pelaku dari kata kerjanya. Nah, kapan kita menggunakan passive voice? Passive voice digunakan ketika kita ingin menekankan tindakan dan objek dari kalimat ketimbang subjeknya. Atau kita ingin menonjolkan benda, orang atau binatang yang dikenai perlakuan dari tindakan tersebut ketimbang pelaku dari tindakan tersebut. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat ilustrasi berikut. Nah, di sana ada Tom dan Jerry. Tom mengejar Jerry. Nah, di sini pelakunya pasti si Tom. Tindakannya mengejar dan yang dikenai perlakuan adalah si Jerry. Nah, ketika kita ingin menonjolkan si Tomnya, maka kita akan menggunakan kalimat aktif. Tom mengejar Jerry. Tetapi ketika kita ingin menonjolkan yang dikenai perlakuan, yakni si Jerry, maka kita menggunakan kalimat pasif. Menjadi Jerry dikejar oleh si Tom. Nah, inilah yang akan kita bahas bagaimana cara mengatakan Jerry dikejar Tom. Oke. Sekarang kita lihat rumus dasarnya. Nah, rumus dasar dari pasif ini adalah be plus verb 3. Jadi apapun tensisnya harus ada to be dan verb 3-nya. Oke. Nah, kita lihat apa itu to be. To be seperti is, am, are, was, were, be, dan been. Kemudian verb 3 seperti apa? Seperti played dari play. Kemudian chased dari chase. Eaten dari eat. Written dari write. Born dari bear. Found dari find, dan yang lainnya. Nah, kita lihat dalam kalimat simple present sekarang. Bagaimana perubahan dari aktif menjadi pasif? Dalam kalimat aktif, simple present menggunakan rumus subject plus verb 1, SES plus object. Nah, ingat, dalam kalimat pasif ataupun kalimat pasif diambil dari kalimat aktif yang mempunyai objek. Jadi kalau kalimat aktifnya tidak mempunyai objek, tidak bisa digunakan atau dipindah menjadi kalimat pasif. Nah, contoh dari kalimat aktif simple present adalah Tom chases Jerry. Tom mengejar Jerry. Nah, bagaimana bentuk pasifnya? Di kalimat pasif, rumusnya menjadi subject plus is atau are plus verb 3 by agent. Dalam kurung maksudnya tidak wajib ada dalam kalimat tersebut karena kita menekankan pada yang dikenai perlakuannya. Oke, maka Jerry yang berada di aktif sebagai objek akan kita pindahkan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Maka Jerry is chased by Tom. Nah, Jerry dikejar oleh Tom. Is to be chased verb 3 by Tom adalah agent. Kemudian kita lihat pada simple past. Nah, pada aktifnya kita menggunakan rumus subject plus verb 2 plus object. Contohnya, my mother bought those chairs last year. Subject my mother, bought verb 2, those chairs object. Bagaimana bentuk pasifnya?
dalam passive menjadi subject plus was atau were plus verb 3 by agent. Kemudian those chairs dalam aktif sebagai objek kita pindah menjadi subject. Those chairs were to be-nya bought, verb 3-nya by my mother agent last year. Kursi-kursi tersebut atau kursi-kursi itu dibeli oleh ibuku tahun lalu. Terus bagaimana ketika dalam simple future? Nah, dalam simple future rumus aktifnya adalah subject plus will plus verb 1 plus object. The police will arrest the robbers soon. Nah, dalam kalimat passifnya menjadi subject plus will plus be plus verb 3 by agent hingga menemukan be dan verb 3. Verb 1 menjadi verb 3 di sana ya. Nah, the police will arrest the robbers soon. Objeknya mana? Objeknya adalah the robbers dalam aktifnya. Nah, the robbers kita pindahkan menjadi subject dalam kalimat passive. The robbers will be arrested by the police soon. Perompak-perompak itu atau perampok-perampok itu akan ditangkap oleh polis segera. Nah, terus bagaimana ketika dalam present continuous yang harus menggunakan verb ing? Apakah hilang ing-nya? Sebagaimana kita tahu, rumus aktifnya adalah subject plus to be, is atau are plus verb ing plus object. The doctor is examining my sister. Dokter sedang mengecek saudara perempuanku. Nah, bagaimana bentuk dari pasifnya? Nah, kita lihat subject plus is atau are plus being. Nah, verb ing-nya kita pindah menjadi being. Maka verbnya tetap menjadi verb 3. Maka menjadi my sister. Ingat, objek dari dalam kalimat aktif kita pindahkan menjadi subjek. My sister is being examined by the doctor. Saudara perempuanku sedang dicek oleh dokter. Nah, ingin melihat lebih jauh rumusnya di semua tenses? Mari kita lihat. Oke, di sana ada simple present, kemudian present continuous, present perfect continuous, simple past, past continuous, past perfect continuous. Nah, di sana ada to be-nya menggunakan ada are being, ada have been itu ya, bukan been. Kemudian juga ada were atau was, kemudian had been dan had been being. Kemudian selanjutnya ada simple future, future continuous, future perfect continuous, past future continuous, dan past future perfect serta past future perfect continuous. Ada will be verb 3, will be being verb 3, will have been verb 3, will have been being verb 3, would be verb 3, would be being verb 3, would have been verb 3, dan would have been being verb 3. Nah, itulah model rumus dari aktif menjadi pasif. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.